Satu lagi yang what is make me amazing one that I just got from the data, right? Ternyata dia ini adalah 11K runner dan waktunya 1 kilo adalah 10 menit ya. Wah, luar biasa. Tepuk tangan ini untuk luar biasa. Ini BMI-nya yang lalu pemukatan berapa? 19,9. Padahal baru harus melahirkan. Nah, Dr. Kur akan membawakan suatu message untuk berupa lifestyle setelah melahirkan pada obes. Ya, baik, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Prof. sekalian. Saya membawakan materi mungkin lebih ke sharing ya Prof. sekalian, karena tadi sudah dijelaskan semua. Sekali lagi terkait obesitas dalam kehamilan, saya hanya ingin mungkin reminding saja terkait bagaimana kita memfollow up ibu-ibu hamil dengan obesitas setelah beliau melahirkan, dan kemudian bagaimana long-term impact-nya pada ibu tersebut sendiri maupun kepada anaknya nanti. Jadi tadi sudah saya jelaskan sama, kita langsung masuk sesi dari obesitas sendiri. Yaitu sebenarnya apa sih yang terjadi pada ibu hamil dengan obesitas? Pada intinya adalah terjadi suatu kondisi di mana reaktif oksigen spesifik meningkat sangat drastis, kemudian terjadi stres oksidatif, sehingga metabolisme dalam tubuh ibu hamil tersebut akan mengalami perubahan di semua faktor. Nah, ini bisa kita lihat di sini short term dan long term impact-nya, baik pada ibu hamil sendiri maupun kepada anaknya, yaitu bahwa pada ibu hamil maka pada terjadi mobilitas terkait asfiksi dan sebagainya, kemudian bertrauma dan juga infeksi, kemudian terjadi stillbirth, meningkatkan stillbirth juga dan infant death, kemudian menurunnya keinginan ataupun kemampuan untuk menyusui bayinya, kemudian juga meningkatnya neurodevelopmental outcome. Sebenarnya obesitas sendiri dengan diabetes mellitus untuk short dan long term impact-nya itu hampir sama, karena memang pada dasarnya sebenarnya proses patofisiologinya juga yaitu terjadi intoleran glukosa. Kemudian kita lihat di sini di fetal-nya juga sama, yaitu meningkatnya anomali pada janin. Kemudian ternyata sebenarnya lebih sering terjadi pada ibu hamil dengan obesitas dibandingkan dengan tidak. Kemudian resiko makrosomia, namun sebaliknya juga terjadi blood restriction, kemudian intravenous ataupun stillbirth. Kemudian untuk ibunya sendiri dengan resiko terjadi hipertensi, kemudian GDM, sleep disorder dan depresi. Kemudian resiko selama persalinannya komplikasi pada persalinan, juga meningkatkan cesarean section dan juga komplikasi anestesi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Cineta. Kemudian untuk bayinya sendiri apa yang akan terjadi pada ibu-ibu dengan diabetes, yaitu pertama resiko terjadinya asfiksia, kemudian bertrauma, sepsis dan hipoglikemia, dan untuk long term impact-nya untuk bayi maka pada ibunya sendiri itu pada ibu dengan diabetes dengan obesitas lebih akan cenderung terjadi penurunan produksi ASI dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak menderita obesitas. Kemudian terjadi obesitas itu sendiri yang akan tetap bertahan dan juga gangguan dari neurodevelopmental. Nah, bagaimana dengan resiko preterm delivery pada ibu hamil dengan obesitas? Ternyata di sini bahwa maternal overweight dan obesity meningkatkan resiko terjadinya preterm delivery, terutama pada kondisi extremely preterm. Jadi memang obesitas ini tidak hanya menyebabkan terjadinya gangguan pada proses persalinannya itu sendiri, namun beliau juga akan meningkatkan resiko terjadinya preterm delivery. Kemudian coba kita lihat pada data di Rumah Sakit Dr. Sutomo, saya coba kumpulkan dari ini dari tahun 2016, saya singkat saja dari 2020 sampai 2023. Ternyata obesitas ini berkontribusi terhadap faktor risiko terjadinya preterm labor di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dia selalu masuk di 5 besar, bahkan 4 besar ini sebagai penyumbang preterm labor di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, kemudian tadi menyambung dari Dr. Hermanto,
oleh ACMFM tahun lalu bulan Mei 2023 bahwa memang full term induction of labor itu memang menurunkan resiko cesarean delivery dibandingkan dengan expectant management. Jadi sudah sesuai bahwa pada ibu hamil dengan obesitas sebaiknya kita terminasi pada usia 39 40 minggu dibandingkan kita menunggu setiap minggunya bayi itu lahir secara ekspektan. Resikonya menurun kurang lebih 0,31% dibandingkan dengan ibu hamil yang kita tunggu yang ekspektan management. Nah ini kami coba menelaah juga di rumah sakit UNER yang masih dalam proses ongoing research. Memang saya tampilkan sedikit datanya. Pada 1 tahun kurang lebih di rumah sakit UNER itu terdapat 500 kasus ibu hamil dengan obesitas dari derajat 1 sampai dengan ekstrem obes. Dimana kita lihat di sini memang sesuai dengan jurnal-jurnal sebelumnya bahwa resiko terjadinya C-section pada obesitas kelas 3 jauh meningkat dibandingkan dengan ibu hamil pada obesitas kelas 1 dan kelas 2. Kemudian resiko terjadinya gestational hypertension dan preeklamsia jauh lebih meningkat pada ibu hamil dengan obesitas kelas 3 dibandingkan dengan obesitas kelas 1 maupun obesitas kelas 2. Namun untuk gestational diabetes mellitus anemia tidak berhubungan, mungkin karena ini kita bandingkannya terhadap sesama obesitas namun dengan severity class, bukan antara ibu hamil yang non obes dengan yang obes. Adapun untuk perinatal outcome-nya sendiri kalau dibandingkan dengan sesama obes namun beda severity ternyata tidak seberapa bermakna. Mungkin nanti akan bermaknanya jika dengan ibu hamil non obes dan ibu hamil yang obes. Nah, adapun ini adalah konsekuensi yang diterima oleh ibu hamil dengan obesitas dan juga untuk anaknya juga, yaitu bahwa terjadi kesulitan pada menyusui seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian resiko terjadinya thromboembolism yang seperti dijelaskan Dr. Hermanto bahwa memang pada orang hamil dengan obesitas yang tidak saja trias virtual itu secara hemodinamiknya akan mengalami perubahan antara faktor koagulasi dan apalagi ibu hamil dengan obesitas, maka thromboembolism akan lebih meningkat terjadi dibandingkan dengan ibu hamil tidak dengan obesitas. Kemudian lebih resiko mengalami depresi pasca persalinan dan juga selain itu akan kesulitan untuk menurunkan berat badan dan pada long term effect-nya yaitu terjadi resiko kardiometabolik dan juga terjadinya obesity pre-pregnancy di kehamilan yang selanjutnya. Ini sama ya, untuk anaknya sendiri akan terjadi resiko kardiometabolik disease dan juga neurodevelopmental di kemudian hari. Kemudian rekomendasi apa yang harus kita sampaikan kepada ibu hamil dengan obesitas ketika setelah persalinan. Yang pertama adalah kontrol berat badan, yaitu dengan target tidak langsung banyak, Prof. Dokter sekalian, namun direkomendasikan bahwa setiap minggu minimal turun 0,5 atau setengah kilogram, kemudian dilanjutkan sampai dengan kurang lebih bisa turun sekitar 4,5 kg dibandingkan dengan saat sebelum kehamilan. Kemudian kita berikan motivasi agar ini selalu tetap berjalan sampai dengan paling tidak minimal 1 tahun setelah persalinan. Kemudian kita harus mengencourage untuk meningkatkan aktivitas fisik seperti olahraga, kemudian diet, kemudian breastfeeding, sama ini seperti diabetes mellitus juga bahwa menyusui pada ibu dengan obesitas lebih cepat untuk menurunkan berat badannya dan juga menurunkan resiko tipe 2 diabetes dan asma di kemudian harinya. Eksklusif selama 6 bulan, kemudian bisa dilanjutkan sampai dengan 2 tahun. Kemudian mengontrol kadar glukosa, kemudian konseling postpartum dengan multidisiplin. Kemudian, nah ini yang mungkin yang agak penting ya untuk kita yang hidup di zaman sosial media saat ini. Prof. Dokter bisa memanfaatkan influencernya Prof. Dokter sekalian di sosial media untuk mengencourage pasien ataupun ibu-ibu hamil agar lebih aware terhadap penurunan berat badan setelah persalinan, karena memang saat ini ibu hamil maupun wanita ternyata lebih mudah untuk dipengaruhi secara media sosial
dibandingkan dengan acara atau pelatihan yang lebih resmi. Nah, mungkin para prof dokter sekalian bisa memanfaatkan Instagram atau TikToknya untuk memberikan edukasi kepada pasien-pasien prof dokter sekalian. Itu karena memang lebih mengena dibandingkan dengan kita memberikan penyuluhan mungkin di puskesmas atau di kelurahan setempat, seperti itu kalau melihat trennya saat ini. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita mengatur pola makan dan sebagainya, nah yang paling penting adalah yang terakhir bahwa kita harus memberikan kekuatan ataupun kepercayaan, membangun kepercayaan diri kepada ibu hamil atau ibu melahirkan dengan obesitas, bahwa beliau mampu untuk menurunkan berat badannya sehingga bisa melanjutkan proses ini secara self monitoring, karena memang akan sulit karena memang perbandingan dokter dan pasien di Indonesia itu masih sangat jauh dari ideal, sehingga kita tidak bisa mengharapkan kita sendiri yang akan memonitoring satu-satu pasien yang melahirkan di kita, sehingga kita harus memberikan cara atau membantu pasien untuk membuat self monitoring dirinya sehingga bisa mengatur atau memonitor sendiri terkait dietnya dan juga aktivitas fisiknya, misalkan melalui catatan atau aplikasi dan sebagainya. Mungkin tadi ini sudah dijelaskan oleh Dr. Andri, sebenarnya prinsipnya sama antara ibu yang masih hamil dengan yang sudah melahirkan, bahwa aktivitas fisik itu atau olahraga tergantung dari kemampuan dari ibu hamil itu sendiri. Bila memang sebelumnya sudah aktif berolahraga rutin, maka sebenarnya setelah persalinan ketika sudah tidak ada masalah dengan atau nifas sudah selesai, maka sesegera mungkin sudah bisa memulai aktivitas fisik itu. Jadi paling cepat biasanya untuk ibu hamil yang melahirkan secara normal itu yaitu sekitar 4 sampai 6 minggu postpartum. Pokoknya selama sudah nyaman, maka bisa memulai aktivitas fisik. Dan untuk ibu hamil dengan cesarean delivery ataupun dengan persalinan dengan penyulit, maka bisa dimulai pada 6 sampai 8 minggu pasca persalinan. Kemudian dimulai dengan low impact exercise, misalkan berjalan, tari, kemudian bisa dilanjutkan dengan high impact tergantung dari bagaimana penerimaan ibu tersebut terhadap perubahan aktivitas fisik. Kemudian sama, yaitu 150 per menit yang bisa dibagi menjadi minimal 30 menit selama 5 hari dalam seminggu. Kemudian kita juga harus memberikan edukasi bahwa diusahakan untuk meminimalisir kegiatan yang sedikit aktivitas, seperti misalkan duduk, menonton televisi, kemudian menggunakan telepon genggam, atau mungkin yang biasa kita kenal dengan mengurangi aktivitas rebahan. Nah, itu penting untuk ibu hamil atau ibu postpartum dengan obesitas agar cepat terjadi penurunan berat badan setelah persalinan. Nah, kemudian ini tadi mungkin ada saya dengar ada yang bertanya, apakah kalau ibu hamil misalkan pas hamil mencuci, menyapu dan sebagainya, apakah menurunkan bisa membantu untuk aktivitas fisik? Nampaknya ketika setelah persalinan disebutkan bahwa di sini household chores dan juga mengasuh bayinya sendiri ternyata memberikan impact yang sangat bagus terhadap pengembalian berat badan setelah persalinan. Mungkin nanti bisa diedukasi juga, misalkan tidak sempat untuk olahraga. Nah, ini mungkin salah satu jadi alternatifnya, bahwa ternyata melakukan pekerjaan rumah tangga dan juga mengasuh bayi sendiri, mungkin tidak menggunakan asisten, itu akan membantu ibu hamil tersebut untuk mencapai berat badan idealnya kembali. Kemudian untuk rekomendasi diet, pada intinya adalah bagaimana kita mengatur diet itu sehingga restriksi kalori dan juga low fat eating. Dan jangan lupa mikronutrients di sini, vitamin D, iron, kalsium, dan B12 adalah penting untuk ibu hamil, untuk ibu postpartum yang menyusui maupun yang tidak menyusui, karena di sini nanti akan membantu untuk proses dari defisit kalori itu sendiri pada ibu postpartum dengan obesitas, yaitu kurang lebih yang dibutuhkan adalah 500 kilokalori per hari tanpa mengurangi asupan nutrisi yang masuk untuk ibu itu sendiri dan juga untuk bayinya. Kemudian di sini dikatakan bahwa proses menyusui akan memberikan kalau ibu hamil menyusui maka ada harus tambahan kalori karena
pada ibu postpartum dengan obesitas, maka kita harus memperhatikan. Bila dia menyusui, maka additional kalorinya ini harus tetap diperhatikan. Kemudian setelah itu sama untuk komposisi dari karbohidrat, protein dan juga fatnya. Kemudian ini dari fibernya ditingkatkan minimal 12,5 gram per 1000 kalori. Mungkin bisa didapatkan dari kacang-kacangan, kemudian gandum dan sebagainya. Mungkin yang sering di Indonesia ya terutama adalah buah, sayuran dan juga kacang-kacangan. Itu yang mungkin bisa kita berikan edukasi. Kemudian kurangi konsumsi kafein seperti teh dan kopi pada ibu postpartum dengan obesitas. Kemudian mencegah konsumsi terlalu banyak makanan tinggi lemak, tinggi gula dan tinggi asin atau garam. Kemudian lemak dan juga gula harus diturunkan. Nah, untuk follow up-nya sendiri sebenarnya ini adalah lifelong ya, seperti yang saya sebutkan tadi di kesempatan yang sebelumnya. Intinya adalah ibu hamil dengan diabetes dan obesity itu adalah lifelong maintenance, sehingga perlu dievaluasi secara berkala bahkan ketika beliau sudah tidak dalam kondisi menyusui lagi, karena resiko terbesarnya nanti dan tantangan terbesarnya adalah ketika akan hamil selanjutnya atau pregnancy counselingnya. Kemudian mungkin bisa dicek untuk setelah berat badan itu turun dalam 12 bulan, kemudian turun, kita bisa evaluasi dari 1 sampai 2 kali tiap bulan, kemudian menjadi setiap 3 bulan sekali, bertahap. Kemudian setelah itu kita hindari juga faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan obes, kemudian meningkatkan kualitas hidupnya, dan juga ini tadi untuk persiapan kehamilan yang selanjutnya. Take home message yang saya bawakan pada ibu hamil dengan obesitas setelah persalinan sama seperti dengan pada diabetes mellitus, intinya adalah bagaimana kita memberikan edukasi dan juga follow up setelah persalinan yang dapat mengembalikan ataupun paling tidak memberikan sedikit konsekuensi long impact dan short impact yang jelek kepada ibu hamil dengan diabetes dan dengan obesity, sehingga quality of life ke depannya, well-being-nya akan lebih baik, dan juga pada kehamilan selanjutnya maka tidak terulang lagi adverse effect-nya dari obesitas dan diabetes kehamilan itu sendiri. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.